Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dosi Cahaya SPD, mahasiswa PPGPAI Batch 2 LVTK YIN Curug tahun 2024. Kali ini saya akan membuat video PPL 4 dengan model pembelajaran Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TIFEK dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Garis salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar apa kita hari ini? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran hari ini, karena kita belajar baik, kita membaca satu surat pendek ya. Membaca An-Nas ya, sama-sama ya. Nah, sudah ya, baca dulu ya. Alpan, Akira, Ilham, Azia, Rajwa, Andini, Austin. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini sudah masuk semua. Nah baik, sesudah saya ibu akan cek kalian dulu. Siapa yang biasanya bajunya di luar? Erik. Coba dulu Erik, silakan tegak. Nah sudah rapi. Nah bagi yang bajunya masih di luar, masukkan dulu ya, karena belajar harus rapi. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ada satu ice breaking. Ice breaking? Sebelumnya di kelas ini pernah Ibu kasih ice breaking? Kita ice breaking dulu agar kalian fokus untuk belajar. Coba semuanya tegak dulu. Tegak, semuanya. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian harus mengangkat tangan kanan ya, kanan
Sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sudah siap belajar? Pertemuan kita kali ini sebelum masuk di materi, Ibu mau bertanya dulu. Materi kita minggu kemarin tentang apa ya? Siapa yang tahu? Oh, silakan Kak. Materi kita sebelumnya adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Kita harus percaya bahwa dalam kehidupan ini kita diawasi oleh makhluk Allah yaitu malaikat. Jangan dulu. Dan lagi juga harus kita mengingat ya, walaupun kita sudah ganti materi, tetap diingat yang minggu kemarin tentang mawas diri dan introspeksi diri. Ya, berarti dalam kehidupan kita selalu diawasi oleh malaikat. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu ada asesmen awal. Ya, asesmen awal ini tugasnya mengetes kemampuan awal kalian sebelum belajar. Nanti sesudah belajar kita tes lagi apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, di grup WA sudah Ibu share bahwa hari ini membawa HP. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan kalian buka di grup WA, itu sudah Ibu kirim soal asesmen awalnya, ya. Nah, sekarang asesmen awal sudah, ya. Berikutnya itu adalah, nah, tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari gibah. Tahu gibah? Tahu. Gosip dan melaksanakan tabayun. Ya. Adapun tujuan pembelajaran bisa dilihat sendiri, lihat kan? Lihat ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten gibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Berarti nanti Ibu akan menampakkan konten sosial media, ya, dan kalian akan mengerjakannya. Peserta didik dapat menyusun review konten di media sosial dengan benar. Berarti pelajaran hari ini kalian akan dibentuk kelompok mereview konten yang ada di sosial media yang membahas tentang gibah. Sekarang Ibu akan ada pantun yang berkaitan dengan materi hari ini, ya. Jalan-jalan dengan Pak Hansip makan soto. Bersama temannya janganlah kamu suka. Bergosip akan banyak musuh akibatnya. Berarti ini mengandung kalau kita banyak gosip akan banyak musuh. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Silakan lihat gambarnya. Silakan diamati dulu, nanti yang bisa boleh angkat tangan, ya. Apa yang kalian amati dari gambar berikut? Ada yang tahu? Ya, silakan belajar. Gambar itu tentang orang yang lain gibah dan Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah diedarkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Gibah merupakan perbuatan keji. Orang yang gibah disamakan dengan orang yang makan daging maka saudaranya itu sama muslim. Nah, tepuk tangan dulu. Gambar ini adalah gambar orang menggibah. Ini menggibah dan bacaannya stop gibah. Berarti agama Islam melarang gibah karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Orang yang menggibah sama seperti memakan daging temannya atau saudaranya sendiri. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu ada
menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi sudah berpengertiannya. Yang pertama, Islam melarang gibah. Gibah berarti menuntut, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang hendaknya untuk bergibah. Gibah diberatkan makan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah menghargai keburukan orang yang janganlah membenturkan satu sama lain. Adakah seorang sudah maka tentulah kedua sahaja kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 2. Inspirasi Islami untuk menghindari gibah. Perbuatan gibah ditinggalkan oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku kejelekan ini, perlu diketahui penyebab terjadinya gibah, antara lain: pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois dan cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dan merendahkan orang lain. Nah, kalian sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkan gibah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. Yang pertama itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Yang kedua, terdapat beberapa cara. Yang pertama itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Yang kedua, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seseorang yang mengunjung saudaranya. Yang ketiga, introspeksi diri dan melihat alam diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan dengan cara tidak menceritakan keburukan orang lain. Yang kelima, berpikir positif atau berprasangka baik. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari hal-hal buruk. 3. Islam mengajarkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk mengukur dan mendeteksi berita dengan sikap yang tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Agama Islam memberikan perintah supaya dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Hal ini dilakukan dengan rangka waspadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencampakkan suatu kaum karena kebodohan. Dan kiranya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, sudah ya. Videonya membahas dari pengertian gibah, tabayun sampai memetik hikmah dari tabayun. Nah, sekarang masing-masing kalian coba identifikasi pernyataan atau pertanyaan tentang materi hari ini, ya. Setelah itu nanti gua akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan asesmen awal tadi, ya. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan tugasnya menggunakan kelompok, ya. Masing-masing kelompok akan ibu bagikan 1 kelompok. Kalian mengerjakannya di sini membuat infografis atau peta. Boleh menggunakan aplikasi Canva, boleh menggunakan aplikasi PowerPoint dan sebagainya. Pokoknya aplikasi yang
gambar. Paham ya? Materinya nanti masing-masing kelompok akan ibu bagi. Ada yang bahas larangan ghibah, ada yang bahas tabayun, dan ada yang bahas tentang hikmah tabayun. Oke? Kelompok 1 ya, berdasarkan asesmen awal tadi, ketua kelompoknya Ilham, kelompok 2 Najwa, dan kelompok 3 Caroline ya. Masing-masing ketua kelompok nanti akan menghandle anggota kelompoknya. Ada yang menggambar, ada yang mencari materi, dan sebagainya. Harus bekerja semua, paham? Paham. Ini untuk kelompok 1 kelompoknya. Ya. Ini kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD. Nanti perintah tugasnya ada di sini, ya. Silakan dikerjakan berdasarkan perintah yang ada di LKPD ini. Kalau tidak paham nanti tanyakan dengan ibu, ya. Ini yang kelompok 1 LKPD-nya. Ini yang kelompok 2. Ya. Dan ini yang kelompok 3. Sudah dibuka laptopnya? Ya. Boleh mulai mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Mati. Kelompok 3. Nah, di laptop itu sudah ibu sediakan konten dari YouTube dan TikTok. Kalian menonton, nanti kalian review dari konten itu, buat infografisnya, ya. Silakan ditonton dulu. Tonton, kemudian buat infografis dari konten YouTube dan TikTok itu. Paham ya? Ya, 5 menit sudah berjalan. Gimana kelompok 1, ada kendala? Ada kendala? Silakan manfaatkan 5 menit lagi ya. Kelompok 2, ada kendala? Nggak tahu. Kelompok 3 ada kendala? Ya, menit lagi kita akan presentasi. Sudah selesai? Kira-kira kelompok mana dulu yang presentasi? Nomor 1. 1 sudah siap? Siap? Dan kita mulai dari kelompok 1 ya. Kasih tugasnya silakan dikirim melalui grup WA kita. Nanti ibu akan tampilkan di layar info. Ya? Nah, tugasnya. Silakan kelompok 1 maju. Nah, ini kelompok 1 sudah mengirim di grup WA ini tugasnya ya. Silakan masing-masing kita perhatikan. Boleh dibuka dulu presentasi baru dijelaskan ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menghindari ghibah dan laksanakan tabayun. Ghibah menarik mengpuji, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Kan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagai dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan
makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, kelompok 1 sudah presentasi ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Meza. Berikan pendapat kalian akan terjadinya gibah. Nah, berikan pendapat kalian apa penyebab terjadinya gibah. Silakan kelompok 1 menjawab. Ya, silakan Alfan. Jawaban menurut ayat 3 cara yaitu A. Sikap egois terhadap keberhasilan dan orang lain. B. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. C. Balas dendam terhadap orang lain atau perilaku terhadap dirinya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan kelompok 2 puas dengan jawabannya? Paham? Kelompok lain tidak ingin bertanya? Ya, silakan tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok mana lagi? Nah, sekarang kelompok 2 ya, presentasi tugasnya sudah dikirim ke Ibu. Siap-siap kelompok 2? Siap? Ya. Nah, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan dengan kelompok kami. Melaksanakan tabayun Islam menghadirkan tabayun secara bahasa. Tabayun berarti mencari kejelasan tentang suatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyelisih berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tariklah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan orang suatu kaum karena kebodohan atau kecurigaannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Itulah hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada. Kita harus bertindak tabayun. Menurut kalian bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Nah, bagaimana cara agar informasi itu diterima dengan jelas? Sama kedua? Ya. Sama lagi. Menurut kami, dengan cara semua informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kombinasi sumber yang dirujuk. Apa ia memiliki kompetisi untuk menyampaikan informasi yang benar dan pastikan tepat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Tangan dulu. Tangan kelompok 1 sudah mengerti? Ya, silakan ditutup dulu. Nomor 2 ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi, Teh. Nah, sekarang kelompok terakhir kelompok berapa? 3. Silakan maju kelompok 3. Nah, ini tugas kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Hikmah melaksanakan tabayun. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah A. Kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Karena cara agar banyak tidak begitu berita masyarakat presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah semua presentasi kan? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita review dikit. Kelompok 1 infografisnya sudah bagus, sudah lengkap ya. Dia bernuansa krim. Kelompok 2 temanya
B. Kita juga harus menerapkan tabayun pada informasi media sosial dapat dilakukan dengan kepastian sumber informasi, isi informasi, versi kebenaran dan tempat dan waktu informasi yang didapat dalam benar. Nah, betul. Betul ya, kita harus menghindari ghibah. Tidak boleh menjelekkan dan membicarakan keburukan orang lain. Karena sangat dilarang keras dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan kita menggosip teman kita, itu sama seperti kita memakan dagingnya sendiri atau daging bangkainya. Misalkan kita makan daging bangkai teman kita sendiri, jijik atau tidak? Itulah bayangan kalau kita menggibahnya. Yang kedua itu kita harus melaksanakan tabayun, artinya setiap informasi yang kita peroleh dari sosial media harus kita filter dulu. Jangan mudah percaya. Nah, sekarang ini Ibu akan membagikan lembar refleksi. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian. Ya. Mengukur perasaan kalian hari ini belajar sudah sampai mana pahamnya. Ya. Silakan satu kelompok nanti satu lembar refleksi. Ini ada lembar refleksi diisi per kelompok. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1 menit saja. Sudah diisi? Nah, kelompok 1 nanti bucek. Kelompok 2, 3. Nah, sekarang akan Ibu tes asesmen. Tadi kan asesmen awal, sekarang asesmen formatif. Keluarkan lagi HP-nya. Saya grup WA, di sana ada 5 soal mengetes kemampuan kalian. Silakan 2 menit isi ya. Soalnya pilihan ganda. Sudah? Langsung muncul skor. Siapa yang dapat 100? Berarti hari ini kita belajarnya berhasil. Karena di awal tadi masih ada yang dapat 50. Berarti hari ini setelah dites belajarnya berhasil. Dan tuntas.